Saya melihat bagaimana pimpinan bangsa Indonesia dalam kerja dapat membantu siswa dalam mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Oke, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dunia kerja. Berarti anak kelas 12. Ya, jadi dalam dunia kerja sebenarnya kita tidak hanya bahasa Indonesia aja. Bang Jakob. Ya, karena dia harus menguasai beberapa bahasa asing tadi. Nah, jadi di sini ya peran pelajar itu harusnya menguatkan, melestarikan, menggunakan bahasa Indonesia itu secara terus-menerus, baik di dunia kerja ataupun di masyarakat, supaya bahasa Indonesia itu menjadi lestari atau kalau bisa jadi bahasa Indonesia itu bahasa dunia, bahasa internasional. Karena di beberapa negara sudah menggunakan bahasa Indonesia. Teman saya ada di Arab Saudi kerja menggunakan bahasa Indonesia, otomatis harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, silakan selanjutnya. Foto kan aja. Cek tak bapaknya mau masuk. Iya, pertanyaan mana udah kau tunjukkan yang mau kemana. Masalah apa yang umumnya terjadi dalam implementasi penggunaan bahasa Indonesia yang Penggunaan masalah apa yang terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia? dalam implementasi penggunaan bahasa Indonesia itu? Pemahaman kemampuan menulis, masih banyak yang tidak mengerti, tidak memahami tentang penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital. Ya, pada umumnya seperti itu. Kedua, udah makin banyak sekarang tulisan sesuatu yang jelek, ya kan? Karena ngetik aja kerjanya semua. Sehingga kalau zaman dulu yang tulisannya paling jelek, misalnya saya 30-nya itu cantik. Zaman sekarang 30-nya jelek, satunya cantik. Itu yang terjadi sekarang. Itu jadi masalah sekarang. Kalau cara mengatasinya itu perlu kita pikirkan sama-sama. Kalau saya rasa penggunaan gadget harus dikurangi. Menulis lebih banyak gitu. Karena kalau masih menggunakan gadget aja secara terus-menerus, walaupun memang ada beberapa mata pelajaran yang bisa menggunakan gadget sebagai referensi. Oke. Silakan. Tapi lah naik turun ngeditnya kan, ngedit videonya. Ya, oke, Jakob lagi masih. Duduk. Apakah terdapat contoh bukti keberhasilan sekolah dalam menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Oh ya jelas. Kalian sangat beruntung bisa datang ke SMA Negeri 4. SMA Negeri 4 secara 2 tahun berturut-turut itu melaksanakan komunitas literasi tingkat sekolah yang diadakan oleh Semiotics Language. Di mana lembaga Semiotics Language ini ya basisnya atau domisilinya itu di 10 negara Asia. Dan SMA Negeri 4 itu satu-satunya yang lolos program tersebut. Namanya dia gerakan literasi internasional atau gerakan literasi Asia. Kita browsing aja di internet. Dan kebetulan pembinanya yang lulus saya dengan Pak Beni yang di sebelah. Hanya 2 orang. Kebetulan beliau ini guru bahasa Inggris. Nah, saya guru bahasa Indonesia. Jadi kami berkolaborasi. Tidak mudah untuk bisa menembus pasar atau menembus proses di Xiaomi itu. Boleh nanti searching juga Xiaomi. Bahkan itu masuk ke dalam program Kampus Merdeka juga. Jadi ada mahasiswa yang diturunkan ke sini, dia ngekos, ada 2 orang dan kami satu-satu. Kemudian kita buat di sini. Ada 4 bidang lah: storytelling, bercerita, cerpen dan puisi. Gitu. Itulah. Kemudian Pak, bagaimana perkiraan dampak yang terjadi apabila siswa itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar? Ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya atau pertanyaan baru? Pertanyaan terakhir. Jadi kayak kita dapat berarti menurut Bapak pribadi
bukan di sekolah ini, misalnya jika di sekolah itu tidak menerapkan atau tidak mengharapkan gitu siswanya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kadang di sekolah saja juga dia tidak menggunakan, jadinya di dalam kelas itu pun memang tergantung bapak ibu guru yang masuk ke dalam, walaupun secara dinamikanya memang harus semuanya itu menyesuaikan dengan bahasa Indonesia yang beda. Atau juga kalian pernah sekolah kan, ya kadang juga guru bahasa Indonesia juga ya seperti itu kan gitu. Jadi kuncinya sebenarnya bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara itu perlu, dan kita tidak melanggar sila kelima dari seluruh rakyat Indonesia. Jangan di Medan bahasa Indonesia bagus, di Papua nggak bagus ya kan. Nah, di Medan harus bagus, di Papua harus bagus. Kuncinya di mana? Memang di instansi pendidikan, termasuk saya. Nah, saya dalam penyampaiannya juga harus menyesuaikan. Kalau saya menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, kasihan. Terlalu rendah, musibah. Nah, kita menggunakan bahasa-bahasa standarnya. Kadang-kadang ya contoh nih, saya ngajar juga di daerah pesisir atau Melayu sana. Ya kadang-kadang logat mereka itu logat Melayu, dan nggak mau ya saya harus memahami logat mereka. Walaupun saya kombinasikan dengan bahasa Indonesia, tetap dari saya tetap selalu belajar. Apapun event yang memang bisa diikuti ya kita ikuti, dan khususnya kita sebagai pengguna juga harus memulai untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berarti itu kesimpulannya Pak, dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu memang harus dan wajib ya Pak. Tetapi pada dasarnya kita juga harus menyesuaikan penempatan penggunaan bahasa Indonesia. Iya, Dengan sekitar. benar. Kalau kita buat seperti itu ya kemungkinan orang bisa paham. Kan bahasa ini kan ada hakikat bahasa itu ada. Salah satunya arbitrary, mana suka, ya kan? Kita mau bahasa di Papua beda dengan bahasa di Toronto, gitu kan? Nah, itu kan kita harus mengikuti sehingga mereka paham. Nanti pelan-pelan kita gunakan bahasa yang benar. Itu. Pak, terima kasih atas Ya, waktunya sama-sama. sukses wawancara ini. Iya. Saya mau di Lombona mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah. Oke, kita